Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melihat sekelompok orang besar yang berkerumun dan mengelilinginya, Chu Feng terlihat bingung. Dia bisa tahu apa yang ingin dilakukan oleh sekelompok orang, tetapi dia tidak bisa mengatakan bagaimana mereka tahu, kalau dirinya akan pergi lewat jalan khusus ini. Sial, ini pasti penjual kuda itu. Tiba-tiba Chu Feng memikirkan sesuatu, dan dia mengutuk dalam hatinya. Sebelumnya, penjual kuda bertanya pada Chu Feng kemana dia menuju. Itu agar dia bisa memberi Chu Feng beberapa petunjuk untuk beberapa jalan pintas, dengan tujuan mencapai pegunungan macan putih lebih cepat. Jadi, sebab itulah Chu Feng memberitahunya. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa, penjual kuda itu menjual informasinya keluar, dan memberi tahu rutenya kepada sekelompok orang besar itu. Hehehe, bocah ngehe, kamu punya keberanian untuk berani mencuri kuda berharga bos kami, ucap salah satu dari mereka. Saat mereka memegang pisau besar sambil menggosokkannya ke celana mereka, mereka dengan cepat berjalan menuju Chu Feng. Melihat agresivitas mereka, tampaknya mereka tidak berencana untuk membiarkannya hidup. Akan tetapi, Chu Feng tidak menempatkan sekelompok orang di matanya. Selain orang besar dengan cambang yang merupakan seorang kultivator di tingkat 9 ranah spirit, maka sisanya itu lemah, dan tidak berharga apapun. Mereka hanya ingin mati, jika mereka ingin merampok dan membunuh Chu Feng. Aura ini. Tapi pada saat itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan keningnya, dan dia tidak bisa menahan pandangannya ke belakang. Dia melihat debu-debu berterbangan, dan samar-samar dia bisa melihat puluhan kuda cepat yang bergegas ke arah mereka. Kuda-kuda itu adalah kuda yang bagus, dan hampir setiap kuda itu tidak lebih buruk dari kuda Vergana yang Chu Feng tunggangi. Kuda mereka bahkan dirawat dengan sangat baik, desain orang-orang di atas kuda itu juga tidak biasa. Tidak hanya mereka memiliki pakaian yang pas, kultivasi mereka juga tidak buruk. Bahkan yang terlemah masih di tingkat keempat dari Rimah. Chu Feng bahkan samar-samar bisa merasakan, itu ada aura ahli di ranah mendalam dari kelompok itu. Meskipun itu hanya level 1 dari ranah mendalam, itu masih tanpa keraguan merupakan kultivator yang kuat. Ini, penampilan kelompok dari orang-orang itu juga menarik perhatian orang-orang bertubuh besar yang mencegat Chu Feng. Mereka dengan cepat menyembunyikan pisau mereka di belakang mereka, lalu berdiri di sisi jalan dan bertindak seolah-olah mereka damai. Itu karena mereka takut, kalau sekelompok orang dan kuda yang datang itu berasal dari kota burung Vermilion. Jika mereka ditemukan oleh orang-orang dari kota burung Vermilion bahwa, mereka saat ini sedang merampok seorang pria muda, maka mereka kemungkinan besarnya akan mati. Chu Feng juga berdiri di tempatnya, dan diam-diam menatap sekelompok orang tersebut. Dia ingin menunggu sampai mereka lewat, sebelum dia bisa merawat orang besar yang tidak memiliki mata ini. Namun hal yang tidak terduga adalah, bahwa ketika sekelompok orang dan kuda itu mendekat, mereka mengepung Chu Feng beserta orang-orang besar tersebut. Seorang pria tampan dan cantik yang sedang menunggang kuda putih berwarna putih, itu dengan dingin memandang ke arah Chu Feng dan berkata, "Wah, kamu cukup pintar ya. Kamu memilih untuk meninggalkan kota burung Vermilion pada malam hari. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku?" Ucap pria tampan tersebut. "Kamu siapa? Aku tidak memiliki masalah denganmu," balas Chu Feng. Chu Feng dengan hati-hati segera memeriksa pria tampan itu, dan dia menemukan bahwa kultivasinya tidak lemah. Karena dia berada di tingkat ke-8 dari ranah asal. Tetapi jika dibandingkan dengan orang itu, Chu Feng lebih takut terhadap pria paruh baya berwajah dingin di belakangnya. Karena pria itu adalah orang yang berada di ranah mendalam, dan dia telah dirasakan Chu Feng sebelumnya. Seorang ahli tingkat 1 dari ranah mendalam. "Oh, kamu tidak mengenali aku. Baiklah, aku akan memperkenalkan diri. Aku Sangguan Ya, tunangan Sumei. Apakah kamu mengerti sekarang?" Sangguan Ya mencibir dan berkata, sementara tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. "Apa?
Tunangan, kapan Su Mei punya tunangan sepertimu? Aku tidak pernah mendengar dia menyebutkan itu sebelumnya. Kamu tidak memberikan gelar itu kepada diri kamu sendiri kan? Balas Chu Feng. Mata Chu Feng menyipit, dan tatapan dinginnya keluar. Meskipun dia sudah merasa bahwa mereka mungkin tidak datang karena alasan yang baik, ketika dia mendengar Sang Guan Ye mengatakan bahwa dia adalah tunangan Su Mei, Chu Feng langsung marah. Itu karena Chu Feng sudah memiliki perasaan yang baik terhadap Su Mei, dan Su Mei juga secara tersembunyi mencintai Chu Feng. Keduanya tidak menembus lapisan kertas dari jendela. Namun, di dalam hati Chu Feng, Su Mei sudah menjadi miliknya. Jadi bagaimana ia bisa tahan, dan membiarkan orang lain menyebut diri mereka sebagai tunangan Su Mei? Mendengus. Pernikahan antara aku dan Su Mei telah ditetapkan selama bertahun-tahun. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota burung Vermilion. Sang Guan Ye dengan lantang berkata, dan bahkan dia menjadi sangat sombong. Itu dapat dilihat bahwa, dia benar-benar menyukai Su Mei. Adik, tidak perlu membuang kata-kata pada seseorang yang akan mati. Langsung saja bunuh dia, dan itu akan baik-baik saja. Tepat pada saat itu, pria di belakang Sang Guan Ye berbicara. Laki-laki berwajah dingin itu bernama Sang Guan Tian, dan dia adalah kakak laki-laki Sang Guan Ye. Ketika dia berusia 30 tahun, dia memasuki ranah mendalam. Meskipun potensinya lebih rendah dari Sang Guan Ye, bakatnya dalam kultivasinya tidaklah buruk, dan dia masih cukup berkarakter di keluarga Sang Guan. Kakak, kamu benar. Sambil menghadapi orang yang akan mati, aku benar-benar tidak boleh membuang kata-kataku. Sang Guan Ye tersenyum dan menjawab. Meskipun dia adalah pemimpin keluarga masa depan, yang secara diam-diam ditentukan dalam keluarga Sang Guan, dia masih sangat menghormati saudara lelakinya yang lebih tua. Serang. Sang Guan Tian dengan dingin berbicara. Dia tidak secara pribadi menyerang Chu Feng, karena dia merasa bahwa orang seperti Chu Feng tidak memenuhi syarat baginya, untuk menyerangnya secara pribadi. Segera setelah dia selesai berbicara, lusinan pakar keluarga Sang Guan menyerang secara bersamaan. Bahkan sekelompok orang besar terlihat ketakutan. Dengan beberapa kedipan saja, beberapa orang jatuh di tanah dan mati. Tuan-tuan, jangan bunuh kita. Kami tidak tahu siapa bocah ini. Ucap orang besar dengan cambang itu dengan ketakutan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, Chu Feng memiliki sekelompok musuh seperti itu. Kelompok mereka adalah orang-orang yang bisa dibunuh tanpa berkedip. Jika dilihat dari kekuatan dan kultivasi mereka, itu sudah jelas bahwa mereka memiliki status yang cukup penting. Jika mereka tahu tentang itu, bagaimana mungkin mereka berani merampok Chu Feng? Bukan saja mereka tidak berhasil, mereka bahkan kehilangan nyawa kecil mereka juga. Namun, bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Sang Guan melepaskan mereka begitu saja? Seorang ahli melambaikan tangannya, dan secara langsung menghancurkan otak orang besar itu. Lalu dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Setelah membunuh sekelompok orang besar itu, kerumunan keluarga Sang Guan mengerumuni dan mengepung Chu Feng. Suasana yang mereka berikan ini, itu menunjukkan bahwa mereka berencana untuk mengambil hidup Chu Feng. Mendengus. Ingin membunuhku ya? Aku takut kalian semua tidak akan mampu, ucap Chu Feng dengan nada menghina. Melihat bahwa situasinya tidak baik, Chu Feng dengan ganas menendang kuda Vergana di bawahnya, dan kuda itu tiba-tiba melompat dan berlari menuju dua orang yang menghalangi Chu Feng di depannya. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Ucap keduanya sambil menyerang pada saat bersamaan. Mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri, tetapi serangan fisik secara langsung. Wush! Mereka melemparkan pukulannya, dan riak kekuatan asal itu seperti batu-batu besar yang tak terlihat. Dengan kecepatan kilat dan kekuatan yang tidak diketahui, mereka segera menabrak Chu Feng. Mendengus. Chu Feng hanya mendengus dingin, saat dia menghadapi serangan mereka. Petir keemasan melintas di matanya, dan lapisan perisai kekuatan asal segera mengelilinginya. Kultivasinya langsung naik ke tingkat 2 dari ranah asal, dan dia melambaikan lengan bajunya yang besar untuk mengusir kedua kepalan kekuatan asal itu.
Pada saat yang sama, Chu Feng mengepalkan kedua tangannya, dan dua baris emas panjang berkedip-kedip juga keluar. Lengan Chu Feng segera bergerak, dan dua sinar cahaya langsung keemasan memotong udara. Segera, kedua ahli di tingkat 5 dari ranah asal memiliki tubuh dan kepala mereka di lokasi yang terpisah. Crot, wush. Setelah memenggal dua orang itu, Chu Feng menerobos blokade keluarga Sangguan. Sambil mengendarai kuda Vergana, dia langsung bergegas keluar. Bagaimana mungkin dia berada di tingkat 2 dari ranah asal? Pada saat itu, semua orang dari keluarga Sangguan tercengang, dan juga sangat terkejut. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Chu Feng memiliki kultivasi tingkat 2 dari ranah asal. Namun, hal yang paling sulit untuk dibayangkan adalah bahwa Chu Feng bisa membunuh dua ahli dari tingkat kelima dari ranah asal dengan satu serangan saja, dan melarikan diri tepat di depan wajah mereka. Ingin kabur? Tidak akan semudah itu, teriak Sangguan Ya. Sangguan Tian dan Sangguan Ya dengan dingin mendengus, saat mereka mengejarnya dengan kuda mereka. Sebagian besar dari kerumunan di belakang mereka dikejar dengan ketat, namun, dua orang tertinggal untuk merawat keluarga Sangguan yang mati. Metode mereka itu sangat berpengalaman, dan mereka bahkan tidak meninggalkan jejak. Pada serangan mereka terhadap Chu Feng, itu dapat dilihat bahwa mereka takut keluarga Su tahu tentang hal itu. Sial, untungnya aku membeli kuda yang bagus. Atau kalau tidak, aku benar-benar mati di sini, gumam Chu Feng. Kuda Vergana di bawah Chu Feng berlari dengan kecepatan seperti terbang. Kecepatannya benar-benar sesuatu yang sangat tidak terduga, dan tidak terlalu jauh lebih lambat dari teknik Sky Imperial milik Chu Feng. Namun, hal yang membuat Chu Feng terdiam adalah, bahwa kuda-kuda berwarna putih yang ditunggangi keluarga Sangguan tidak lebih buruk daripada kuda Vergananya. Bahkan melampaui itu, dan mereka menarik jarak lebih dekat sedikit demi sedikit dengan Chu Feng. Mengutuk, itu tidak akan dilakukan jika ini terus berlanjut, pikir Chu Feng yang sedikit panik. Dia baru saja meninggalkan Vermilion Bird Mountain Range, dan kemudian hanya ada dataran sejauh mata memandang. Dia hanya bisa pergi sepanjang jalan untuk melarikan diri. Tetapi jika itu berlanjut, dengan sangat cepat dia akan tersusul. Chu Feng tidak takut dengan yang lain. Namun, ketika menghadapi Sangguan Tian itu, kurang lebih Chu Feng memiliki rasa takut. Meskipun dia hanya di tingkat 1 dari ranah mendalam, bagaimanapun Jux itu adalah ranah mendalam. Jika dia mendekatinya, Chu Feng benar-benar tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri atau tidak. Idiot, kenapa kamu tidak memberikan kekuatan asalmu ke kuda ini? Kamu tidak akan ketahuan jika ini terus berlanjut. Tepat pada saat itu, si ratu berteriak dengan cemas. Memberikan kekuatan asal ke kuda Vergana ini, seru Chu Feng dengan cukup terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar trik semacam itu. Kamu memang orang yang bodoh. Orang normal tidak akan bisa, tetapi kamu bisa. Apakah kamu lupa, bahwa kamu adalah seorang spiritualis dunia, ucap si ratu. Si ratu memiliki tampilan membenci, karena Chu Feng sangatlah bodoh, saat dia memberi Chu Feng jenis kekuatan formasi roh yang dapat mengurangi kekuatan asal. Dengan begitu, mereka berdua dapat menyelaraskan bersama, dan itu adalah metode untuk meningkatkan kemampuan fisik kuda Vergana. Ketika Chu Feng menanamkan kekuatan asal, kuda Vergana sedikit meringkuk, dan kedua matanya menjadi merah darah. Kuda itu menjadi seperti kuda gila. 4 kakinya bergerak pada saat yang sama, dan seolah-olah sudah meninggalkan tanah. Kecepatan itu disebut cepat, dan dengan gumpalan asap, kerumunan Sangguan tertinggal jauh, setelah kesulitan besar dalam mendekati Chu Feng. Mengutuk, kuda apa yang ditunggangi pria itu? Bagaimana bisa begitu cepat? Itu tidak mungkin. Jelas-jelas itu hanyalah kuda Vergana biasa. Bagaimana kuda itu bisa lebih cepat, dari naga putih kecil keluarga Sangguan aku yang terlatih dengan teliti? Ucap Sangguan Ya. Melihat Chu Feng yang menyingkirkan mereka dengan keunggulan absolut, orang-orang dari keluarga Sangguan semuanya hanya bisa tercengang. Karena kudanya adalah kuda tercepat dari yang pernah mereka lihat, dan kuda itu sangat cepat sehingga melampaui imajinasi mereka. Mendengus.
Itu hanyalah beberapa trik saja, tapi itu tidak terlalu matang, ucap Sang Guan Tian. Sang Guan Tian menyipitkan matanya, lalu tubuhnya melompat, dan dia melompat dari kuda putihnya. Setelah itu, dia melangkah dengan langkah yang panjang. Angin liar segera menari-nari, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada kuda saat dia mengejar Chu Feng. Baiklah, tidak perlu mengejar lagi. Dengan kekuatan kakak, Chu Feng akan mati tanpa keraguan, ucap Sang Guan Ya. Melihat itu, Sang Guan Ya melambaikan tangannya ke arah orang-orang di belakangnya, dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Dalam situasi saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk mengandalkan kuda yang mereka tunggangi untuk mengejar Chu Feng. Mereka memiliki hati, tetapi bukan kekuatan. Namun, Sang Guan Tian ini berbeda. Apa yang dia kembangkan adalah teknik misterius tingkat menengah, dan dia juga memahami keterampilan bela diri tubuh dengan sangat mahir. Menggabungkan kekuatan mendalam yang kuat, dan keterampilan bela diri yang sangat baik, itu hanya masalah waktu sebelum dia mengejar Chu Feng. Karena bahkan jika mereka mengadu kekuatan dalam hal stamina, Sang Guan Tian tidak akan kalah dari kuda Fergana. Itu adalah kelebihan bagi para praktisi di ranah mendalam. Sial, bagaimana bisa tubuh orang ini begitu baik? Bisakah kekuatan yang ada di dalam tubuhnya tidak habis? Gumam Chu Feng. Keduanya terus berlari dengan gila-gilaan. Chu Feng mengendarai kuda itu, Sang Guan Tian berlari dengan kakinya. Mereka berlari dari siang sampai malam, dan mereka berlari sejauh lebih dari 10.000 mil. Namun, hal yang Chu Feng tidak berdaya saat melawannya adalah, bahwa Sang Guan Tian sama sekali tidak tertinggal saat dia mengejar, dan tidak ada jejak kelelahan di wajahnya. Omong kosong, itu adalah ahli dari ranah mendalam, dan itu tidak sebanding dengan ranah asal. Apakah kamu benar-benar berpikir jarak antara kekuatan mendalam dan kekuatan asal seperti papan atau selembar kertas? Untungnya orang yang kamu temui hanya ada di level 1 dari ranah mendalam. Jika dia berada di level 2 dari ranah mendalam, dia pasti sudah menyusulmu, ucap si ratu menjelaskan. Apa yang harus aku lakukan? Kuda Fergana ini sudah bekerja terlalu keras, dan dia tidak akan bisa melanjutkan segera, ucap Chu Feng. Chu Feng memiliki kekuatan roh, sehingga dia bisa merasakan kondisi terkin kuda Fergana. Meskipun kekuatan asal Chu Feng sangat meningkatkan kemampuan fisik kuda Fergana, tapi tubuhnya tidak mampu menahan tekanan setinggi itu yang telah mencapai batasnya. Sepertinya kamu hanya bisa meninggalkan kuda itu untuk melarikan diri. Cepat pergi, pergilah ke gunung itu. Maka akan sulit baginya untuk menangkapmu di hutan, ucap si ratu mengingatkan. Pada saat itu, Chu Feng juga memperhatikan barisan gunung yang ada di dekatnya. Jadi, Chu Feng segera mendesak kudanya ke arah itu. Namun, tepat ketika dia tiba di kaki gunung, kuda Fergana benar-benar kelelahan dan mulai melambat. Kudaku, maaf ya, ucap Chu Feng sambil membelai kuda Fergana yang berlari lebih dari 10.000 mil, dan seolah-olah dia tidak mau berpisah dengannya. Setelah itu, Chu Feng segera melompat. Dia melakukan lompatan indah di udara, dan mendarat di tanah dari punggung kuda Fergana. Setelah kakinya menyentuh tanah, ular kilat melonjak saat ia menggunakan tahap tengah teknik langit kekaisaran. Namun, bahkan sebelum berjalan 2 langkah, tangisan buruk seekor kuda datang dari belakang. Memutar kepalanya untuk melihat, Chu Feng menemukan bahwa kuda Fergana terbelah menjadi 2 oleh Sang Guan Tian, dan darah berserakan di tanah. Keluarga Sang Guan terkutuk. Jika aku bisa lolos dari musibah ini, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu, ucap Chu Feng dengan sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa ke dalam situasi seperti itu ketika Sang Guan Tian ingin membunuhnya tanpa ruang untuk diskusi. Dengan rasa haus darah, Sang Guan Tian telah menyulut api kemarahan Chu Feng. Dia sudah memasukkan keluarga Sang Guan ke dalam daftar pembantaiannya. Selama dia bisa lolos dari bencana itu dan tumbuh dewasa, maka di masa depan, dia pasti akan pergi dan membantai keluarga Sang Guan, dan dia tidak akan meninggalkan seekor ayam atau anjing pun hidup-hidup. Wush wush wush. Chu Feng bergegas ke pegunungan, dan dia segera meninjau dengan kekuatan rohnya.
Mengandalkan kecepatan teknik langit kekaisaran, Chu Feng berlari ke barat dan timur di hutan tersebut. Namun meski begitu, dia tidak punya cara untuk menyingkirkan Sangguan Tian. Untuk pertama kalinya ia memahami kekuatan yang kuat, yang berasal dari para ahli ranah mendalam. Antara ranah asal dan mendalam, itu memang ada celah yang tidak bisa dilewati. Bahkan jika itu adalah Chu Feng yang memiliki tubuh ilahi, bahkan jika dia memiliki kekuatan roh sekalipun, dia tidak bisa bertarung melawan ahli ranah mendalam dengan kultivasi yang tidak memadai. Meskipun Sangguan Tian hanya berada di tingkat 1 dari ranah mendalam. "Woi, kamu tidak bisa melarikan diri," teriak Sangguan Tian. Tiba-tiba saja, teriakan Sangguan Tian muncul di belakang Chu Feng. Pada saat yang sama ekspresinya sangat berubah, karena dia tiba-tiba menemukan di sebelah kirinya, dan juga di sebelah kanannya, itu ada dua aura yang muncul. Aura keduanya berada di tingkat 1 dari ramah mendalam. Pada saat itu dari belakangnya juga, Chu Feng sudah dikelilingi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.